Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eki. Wah, rapi banget nih. Habis dari mana Mbak Eki? Malam, Bu. Iya, saya habis ngerjain tugas sama teman saya di kos teman saya. Oh, begitu. Tugas apa nih Mbak Eki? Kalau boleh tahu? Tugas kelompok, Bu. Hmm, baik. Ini tugasnya sudah selesai atau masih ada yang kurang nih tugasnya? Eh, Hampir, Bu. Jadi hari ini tadi latihan, terus besok baru mau tag videonya. Oke. Semoga sukses ya. Amin. Amin. Oh Nah, iya, Bu. ya, Eh, gimana Mbak eh, Eki? saya boleh mengungkapkan sesuatu nggak, Bu? Ya, boleh. Dengan senang hati Ibu terima. Silakan, mungkin Mbak Eki. Jadi sekarang ini tuh saya sedang cemas, Bu. Oh, Mbak Eki sedang cemas nih. Nah, Ibu ingin tahu nih, eh, dari kecemasan Mbak Eki, dari angka 1 hingga 10, tingkat kecemasan Mbak Eki berada di mana? Ibu jelaskan dulu. Dari angka 1 sampai 5, tingkat kecemasan Mbak Eki mungkin masih cukup rendah. Namun jika 6 sampai 10 mungkin kecemasan Mbak Eki cukup tinggi. Nah, sekarang mungkin Mbak Eki bisa mengungkapkan Mbak Eki di tingkat kecemasan angka berapa. Eh, Mungkin saya sekarang sedang berada di angka 8, Bu. Oh, cukup tinggi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan konseling pada malam hari ini, ya, Ibu ingin tahu nih, eh, tujuan yang ingin Mbak Egi capai dalam konseling pada malam hari ini. Yang pastinya saya tuh pengen selain itu kecemasan saya tuh udah berkurang lagi, Bu. Mm-mm. Udah long gitu, Bu. Oke, berarti Mbak Egi ingin kecemasannya itu eh, berkurang, dan Mbak Egi ingin merasa damai dan tenang seperti Iya, hari-hari yang lalu, begitu ya Mbak Egi ya. iya, Bu, betul, Baik, Bu. sekarang Ibu ingin tanya kepada Mbak Egi, waktu untuk konseling pada malam hari ini Mbak Egi ingin berapa lama atau berapa menit yang Mbak Egi Eh, mungkin merasa cukup, oh segini cukup nih gitu. Kalau 45 menit gimana, Bu? Iya, tidak apa-apa. Oke, Iya. 45 menit ya. Baik, sekarang coba ceritakan Mbak Eki apa yang membuat Mbak Eki merasakan cemas. Iya, Bu, baik. Jadi saya tuh merasa cemas karena akhir-akhir ini tuh teman-teman saya tuh menjauhi saya semua, Bu. Oke, nah, jadi kamu merasa dijauhi teman-teman kamu, begitu ya? Iya, Terus, Bu. baiklah Mbak Eki, mari kita lihat lagi permasalahanmu lebih jauh. Eh, Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu merasa cemas karena kamu dijauhi teman-teman kamu. Nah, boleh diceritakan lebih detail lagi mengapa kamu dijauhi teman-teman kamu? Iya, Bu. Saya tuh dijauhin teman-teman saya karena Mm-mm. ada salah satu teman saya yang bisa disebut toksik itu, Bu. Ya. Itu tuh dia tuh menyebarkan berita-berita yang nggak benar tentang saya, Bu. Berita-berita yang buruk tentang saya. Mm-mm. Dan padahal itu semua tuh nggak benar, Bu. Itu semua tuh hoax, Bu.
Oke, baik. Eh, Tampaknya mungkin ada kesalahpahaman ya antara kamu dengan teman-teman kamu. Iya Bu, betul. Mm-mm. Jadi teman-teman saya tuh malah lebih percaya sama omongan teman saya yang satu ini Bu, daripada langsung bertanya kepada saya Mm-mm. tentang kebenarannya itu seperti apa begitu. Mm-mm. Lalu, Iya, dan saya tuh nggak berani menegur dan juga nggak berani menceritakan yang sebenarnya gitu Bu ke teman-teman saya. mm-mm. Baik, dari apa yang kamu sampaikan tadi, bisakah kamu sampaikan saat-saat dimana kamu merasa damai dan senang tanpa ada salah paham seperti sekarang ini? Eh, bisa Bu, jadi waktu dulu Mm-mm. itu tuh saya kan punya banyak teman Bu, jadi Iya. semua teman satu kelas saya tuh jadi teman saya gitu Bu. Kita jajan bareng, terus main bareng juga habis pulang pelajaran, Mm-mm. terus kita juga ke kantin bareng, pokoknya senang-senang bareng gitu Bu. Bagus sekali ya, menyenangkan sekali sepertinya. Dan Iya Bu. oke, sekarang bisakah kamu menjelaskan atau menggambarkan secara detail bagaimana kondisi pada saat itu? Bisa Bu, jadi saat itu kan hari-harinya tuh ya masih normal-normal aja Bu, jadi teman-teman Mm-mm. saya tuh deket sama saya, terus ya kita masih senang-senang bareng, tapi tuh malah semakin hari itu teman-teman saya tuh perlahan mulai satu persatu tuh kayak menghilang gitu Bu, menjauhi saya juga nggak tahu kenapa Bu, kok bisa gini gitu, saya bingung banget Bu. Mm-mm. Terus pada suatu ketika itu ada teman saya di kelas sebelah itu, dia tuh kayak bilang ke saya bahwa ada satu teman saya, dia itu menceritakan hal-hal yang buruk tentang saya gitu Bu, kayak menyebarluaskan berita hoax tentang saya. Oke, oke. Dan makanya itu teman-teman saya kayak menjauhi saya seperti ini Bu. Oke. Baik, Ibu sudah mengerti maksud kamu. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, apakah Mbak Egi pernah melakukan suatu kesalahan yang akan berdampak kepada teman-teman kamu sehingga eh, teman-teman kamu ini atau salah satu teman kamu ini memfitnah kamu? Saya rasa tuh enggak ya Bu ya, soalnya saya juga sebaik mungkin saya tuh, pokoknya tuh saya tuh berprinsip bahwa saya tuh berusaha untuk menjadi teman yang baik tuh Bu. Saya akan selalu ada buat teman Mm-mm. saya saya akan melakukan hal semaksimal mungkin gitu Bu untuk membantu teman-teman saya gitu. Lalu menurut Mbak Egi apa sih yang membuat mereka menjauhi Mbak Egi dan ada salah satu teman Mbak Egi yang menjauhi Mbak Egi? Kalau kalau menurut saya ya Bu ya, Iya. saya juga dengar-dengar gitu Bu dari Mm-mm. teman saya yang ngasih tahu saya itu tadi, Mm-mm. itu tuh bahwa teman saya yang satu ini yang toxic ini tuh dia tuh memang sukanya tuh kayak ngadu domba gitu Bu. Oh. Jadi sukanya tuh emang menyebarluaskan hal-hal yang buruk tentang seseorang Mm-mm. begitu Bu. Oke. Nah, apakah teman kamu ini yang menjauhi kamu itu tahu tentang eh,
seorang teman kamu yang mungkin dianggap toksik itu tadi? Apakah teman-teman kamu tahu? Kalau saya rasa tuh tahu ya Bu ya, soalnya saya juga dengar kabar bahwa teman yang satu ini toksik itu bukan cuma dari teman saya yang beda kelas ini. Saya juga pernah dengar kabar juga dari teman sekelas saya juga gitu Bu. Iya. Oke. Lalu apa nih yang membuat kamu bertahan pada keadaan pertemanan yang seperti ini, yang menurut kamu toksik ini? Saya percaya, saya yakin bahwa pasti teman saya tuh akan kembali lagi sama saya gitu Bu. Teman saya pasti akan percaya sama saya dan keadaan akan kembali seperti semula gitu. Baik, baik, baik. Oke, kalau boleh tahu nih, apakah Mbak Egi memiliki keinginan untuk eh, menyampaikan yang sebenarnya terjadi, kebenarannya seperti apa? Nah, begitu kepada teman-teman Mbak Egi. Saya punya Bu, saya sangat ingin sekali seperti itu. Bagus Tapi sekali. saya belum berani Bu, belum berani berbuat itu. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin Mbak Egi memejamkan matanya dahulu, lalu uh, bayangkan Mbak Egi sedang bermimpi, dan di dalam mimpi itu Mbak Egi uh, mempunyai keberanian untuk menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada teman-teman Mbak Egi. Lalu keesokan harinya teman-teman Mbak Egi mempercayai Mbak Egi dan keadaan semua berubah menjadi seperti semula, bahagia, lalu bisa jalan-jalan bareng kepada teman-teman tanpa Mbak Egi merasa dijauhi, dan mereka sangat baik kepada Mbak Egi lagi. Nah, oke. Sekarang Mbak Egi boleh nih dibuka matanya. Oke. Nah, apa nih yang Mbak Egi rasakan, dan mungkin apa yang ingin Mbak Egi lakukan? Saya merasa lebih enteng gitu Bu, dan menurut saya emang saya harus melakukan itu Bu, menceritakan semua kebenarannya. Oke. Bagaimana Mbak Eki bisa melakukan hal yang ingin Mbak Eki tersebut? Bagaimana nih caranya? Saya akan mencoba menelepon teman-teman saya satu persatu dan membicarakan sebenarnya itu yang terjadi itu kayak gimana gitu Bu. Semua fakta bahwa yang diceritakan teman saya yang satu ini tuh itu semua tuh nggak benar begitu. Oke. Lalu nanti pada saat menelpon mungkin Mbak Eki bisa mengungkapkan secara baik-baik dan mencoba jujur apa yang sebenarnya terjadi, begitu, agar mereka mungkin merasa sedikit tidak tidak ada perdebatan lagi, begitu ya Mbak Eki ya. Nah, Itu tampaknya Mbak Eki sudah merasa cukup tenang nih ya, tidak merasakan cemas yang seperti tadi. Nah, Ibu ingin tahu nih tingkat kecemasan Mbak Egi sekarang setelah mengungkapkan dan melalui beberapa proses. Nah, Mbak Egi gimana nih perasaannya dari angka 1 hingga 5 seperti tadi, cukup cukup tidak cukup rendah angka cemasnya, dan 6 sampai 10 mungkin masih cukup tinggi nih angka cemasnya.
Nah, Mbak Egi nih di angka berapa sekarang? Sekarang ini alhamdulillah saya udah ada di angka 3 Bu. Oke, Sudah mulai plong. baik. Ini cukup cukup apa ya, penurunan yang sangat drastis nih ya. Dari angka 8 sekarang menjadi 3. Oh, bagus sekali Mbak Egi. Nah, Ya, baik, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang masih tersisa, eh, mungkin sebelumnya Ibu ingin Mbak Egi mengungkapkan kembali pokok-pokok dari perbincangan kita kali ini. baik Bu. Mm, Jadi waktu awal kan saya merasa kayak cemas banget tuh ya, bener-bener cemas gitu karena teman-teman saya menjauhi saya gara-gara teman satu saya ini tuh menyebarkan fitnah tentang saya kepada teman-teman saya. Oke. Dan sekarang saya sudah mulai lega, sudah plong, dan saya juga udah menemukan jawabannya bahwa yang harus saya lakukan itu saya harus membicarakan semua kebenarannya kepada teman-teman saya. Saya nggak peduli apakah teman-teman saya ini mau percaya sama saya atau enggak, tapi yang pasti saya harus melakukan ini dulu, begitu. Bagus sekali Mbak Egi. Nah, kamu sekarang sudah menentukan permasalahan dan pemecahan kamu sehingga kamu bisa memutuskannya untuk uh, memberanikan diri membicarakan yang sebenarnya terjadi. Iya, Bu. Nah, baiklah, bagus sekali. Kalau kamu ingin mengatakan yang sebenarnya dan Ibu ingin nih, uh, apakah kamu keberatan untuk kita bertemu lagi? Ibu ingin membicarakan tentang pengalaman kamu setelah kamu berkonseling dengan Ibu pada malam hari ini. Iya, Bu. Saya mau, saya setuju. Nah, pertemuan kita sudah sampai kejelasan masalahmu. Nah, adakah nih hal-hal yang ingin kamu sampaikan lagi atau yang belum kamu sampaikan lagi? Ingin kamu sampaikan lagi nggak nih? Sampaikan lagi nggak nih? Sepertinya udah Oke, sepertinya udah cukup, Bu. oke. Nah, baik, jika begitu, jangan segan-segan untuk bercerita lagi kepada Ibu ya, Mbak Egi. Siap, Bu. Oke, ya udah nih, kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basically have no choice. I'm leaving tonight at 10:30.